Ya kita ada em, mata kuliah kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim. Em, ini adalah nama mata kuliahnya, yaitu Tata Tulis Ilmiah dan Metode Penelitian. Di fakultas kita ada mata kuliah yang lain di prodi yang lain, seperti misalkan prodi informatika, S1 informatika, ada mata kuliah namanya Tata Tulis Ilmiah saja, tidak ada metode penelitian. Yang kebetulan saya pribadi di awalnya beberapa kali mengajar dan ikut merancang untuk mata kuliah tata tulis ilmiah di prodi S1 Informatika. Nah, tetapi kemudian mulai semester kemarin atau tahun kemarin itu saya mengajar di mata kuliah tata tulis ilmiah dan metodologi penelitian ini. Nah, jadi di sini di prodi kita itu ada tambahan metode penelitian. Nanti akan kita lihat secara prakteknya bagaimana perbedaan antara hanya tata tulis ilmiah judulnya dengan ada metode penelitian. Kemudian yang masih terkait dengan itu adalah kalau di prodi kita itu pengambilan mata kuliah ini, mata kuliah tata tulis ilmiah dan metode penelitian itu sebagai co-requisite ya. Jadi bersamaan dengan mata kuliah penulisan proposal ya. Jadi defaultnya adalah seperti itu dan diharapkan saya berharap mayoritas di antara kalian seperti itu ya. Jadi saya berharap saat ini kalian juga mengambil semester ini mata kuliah penulisan proposal sehingga bisa optimal sesuai dengan yang dirancang untuk mata kuliah ini ya. Karena tugasnya, pembahasannya nanti banyak mengambil dan menggunakan dari real tugas atau yang kalian kerjakan di penulisan proposal tugas akhir. Kita akan membicarakan di mengantar perkuliahan ini. Ya, mata kuliah ini seperti tadi saya sampaikan mendukung pembuatan proposal tugas akhir ya sebagai core-requisite ya, core-requisite. Ya sehingga apa untuk kontennya sendiri kalian mempunyai masing-masing mempunyai calon dosen pembimbing tugas akhir yang secepat mungkin untuk semester ini, saya kira kalian sudah diminta sebenarnya untuk mengisi calon dosen pembimbing ya. Karena dosen-dosen juga sudah menuliskan ya topik-topik mereka sehingga kalian bisa memilih calon-calon dosen pembimbing kelas akhir itu dari antara lain atau utamanya dari topik-topik mereka. Ya, jadi di sini mendukung itu artinya em, supaya untuk calon dosen pembimbing itu lebih konsentrasi ke kontennya, sedangkan di mata kuliah ini adalah konsentrasinya utamanya adalah secara lebih umum bagaimana em, penelitian atau lebih tepatnya latihan ke apa, latihan penelitian atau lebih tepatnya lagi proposal itu baiknya berisi apa. Jadi kelengkapan dan ketepatan lah katakan seperti itu ya. Kelengkapan dan ketepatan secara umum dengan nanti di kuliah ini sendiri banyak contoh-contoh dari yang sedang kalian kerjakan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di tahun ketiga maupun 3 SKS ya. Jadi kalau kita lihat mata kuliah penulisan proposal itu berapa SKS? Dua ya kalau nggak salah ya, dua SKS ya. Sedangkan ini 3 SKS ya. Artinya sebenarnya secara kumulatif ya, ada mata kuliah penulisan proposal
Dan mata kuliah ini, tata tulis ilmiah dan metode penelitian, ini totalnya berarti 5 SKS-nya yang saling mendukung. Atau ini mendukung penulisan proposal. Ya, jadi di sini kita di mata kuliah ini terutama membahas tentang proposal itu, yaitu isinya apa secara garis besarnya, tapi dengan contoh-contohnya kalian gitu ya. Contoh-contoh dari kasus-kasus yang kalian ya. Yang bagaimana yang lengkap dan baik. Ya. Seperti contohnya, misalnya salah satu contoh ya, misalkan tentang dataset. Ya, saya kira di computing termasuk di data science, apalagi data science ya, itu perlu data. Ya, jadi perlu em, ada data untuk kemudian dilakukan eksperimen. Ya. Nah, di sini misalkan ya, di poin ini membahas apa saja isi proposal yang lengkap dan baik. Salah satunya ini real, kasus real dan ini tidak jarang saya hadapi ya. Misalkan pada saat sidang-sidang tugas akhir ataupun bahkan di S2 ya, di tesis ya. S1 tugas akhir maupun S2 tesis, misalkan isi, salah satu isi dari proposal dan kemudian juga di tugas akhir itu sendiri itu adalah menjelaskan tentang datasetnya. Ya, baik itu dataset itu dibangun sendiri ataupun dataset yang kita menggunakan yang udah ada, termasuk dari internet. Itu perlu dijelaskan. Ya, bagaimana penjelasan yang dirasa lengkap tentang dataset, kemudian penjelasan yang baik atau tepat ya tentang dataset yang digunakan. Itu salah satu contohnya. Ya. Atau kemudian juga contoh yang lain di sini adalah seperti kalian apalagi ya, kalian di data science, kita di data science itu sangat penting dan saya kira kalian juga udah sangat paham ya bahwa kita perlu memahami datanya. Ya, memahami permasalahan dengan salah satu yang penting adalah memahami datanya. Yang oleh karena itu kita perlu analisis datanya, yaitu misalkan namanya adalah EDA atau exploratory data analysis. Ya. Bagaimana EDA itu dilakukan, kemudian bagaimana hasil dari EDA itu digunakan untuk di samping untuk understanding atau pemahaman kita juga untuk langkah-langkah berikutnya di tugas akhir seperti misalkan pra-proses dan lain-lain. Ya, kemudian juga ini adalah yang paling penting yaitu berkaitan dengan proposal dan ada bahasan atau materi lain sebagai penunjang yaitu editor. Ya, editor di sini yang dipakai adalah LaTeX, suatu editor yang populer untuk penulisan ilmiah dan untuk mata kuliah tata tulis ini termasuk juga yang di Prodi IF yang udah ada sejak kira-kira 9 tahun yang lalu. Itu sejak agak awal ya, mungkin tidak paling awal, tapi sejak agak awal itu sudah menggunakan latex. Dan sejauh yang saya tahu itu sangat membantu kita ya. Meskipun kelihatannya menyulitkan, karena seperti code gitu ya, tapi itu um, lebih memudahkan ya. Karena latex itu
adalah di sini konsentrasi ke konten, tidak memikirkan formatting. Formatting itu apa? Misalkan formatting itu adalah kita tidak memikirkan margin, mungkin misalkan font, memikirkan tentang daftar referensi, kemudian memikirkan apakah tabel itu terpotong halaman satu tabel, kemudian separuhnya di sini halaman satu, separuhnya lagi di halaman dua, itu tidak akan terjadi. Ya, kemudian kita tidak usah memikirkan misalnya untuk penomoran tabel, penomoran bagian itu. Ya, intinya adalah LaTeX itu adalah em, bagaimana kita menuliskan secara hanya plain text. Jadi seperti menggunakan ini ya plain text editor itu ya, apa itu udah cukup ya. Jadi tidak perlu kita membahas atau memikirkan tentang formatting. Diubah-ubah dikit, diketik-ketik sedikit, kemudian loncat-loncat ininya misalkan tabelnya atau lokasi dari gambar, lokasi tabel dan lain-lain. Ya. Sebagaimana di perkuliahan-perkuliahan lain, di TELU didorong untuk banyak diisi dengan diskusi ya. Apalagi ini terkait dengan proposal TA yang antara satu dengan yang lain mahasiswa, misalkan di kita ada 33 mahasiswa, maka pasti semuanya berbeda ya, meskipun ada perbedaannya agak banyak, ada perbedaannya sedikit, ada mungkin yang satu grup itu ada perbedaannya relatif sedikit, tapi semua berbeda. Sehingga kita perlu banyak diskusi supaya lebih beragam juga permasalahan-permasalahan yang kita bahas, yang permasalahan-permasalahan real yang memang kalian akan kerjakan atau sedang kalian kerjakan sebagai proposal tugas akhir. Ya, di sini pembahasannya diarahkan dengan topik yang digunakan dalam proposal tugas akhir masing-masing mahasiswa peserta perkuliahan ya. Jadi memang defaultnya seperti itu. Saya berharap kalian semua saat ini sedang mengambil proposal tugas akhir. Kemudian kita lebih konsentrasi membahas tentang kontennya. Ya, jadi konten-konten ini apa pokok itu dari kita, em, meskipun kita juga berinteraksi dan mendapat dukungan, dibantu dengan tool ya. Tool itu salah satu yang penting adalah AI atau LLM pada lebih tepatnya. Tapi kita kontennya kita banyak terlibat di situ ya. Tapi kalau terkait dengan aturan kebahasaan seperti ejaan, tanda baca, dan lain-lain juga termasuk misalnya alternatif judulnya atau juga alternatif tulisan em, tulisan-tulisan di isinya itu sebenarnya sudah banyak terbantu oleh AI ya sehingga kita memanfaatkan itu ya. Sehingga kita lebih konsentrasi bagaimana apa yang akan kita buat dan apa kita paham dan yang kita akan buat itu apa secara garis besarnya itu kita ada ininya apa pemikirannya ya. Jadi seperti misalkan em, analoginya adalah bahwa kita mempunyai tool ya atau ya ini analogi yang mungkin tidak 100% tepat ya, tapi bisa jadi salah satu sudut pandang yaitu bahwa kita itu sebagai atasannya, kemudian tool itu adalah bawahan kita yang kita minta tolong ini, minta tolong itu. Tapi untuk eh, ininya, untuk arahnya, untuk apa yang akan kita buat itu kita banyak
banyak dari kita gitu, pemikiran kita. Di samping juga sebenarnya tentang ejaan, tanda baca, dan lain-lain, kemungkinan udah dibahas di perkuliahan bahasa, baik itu bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris. Oleh karena itu, em, masih terkait dengan poin yang sebelumnya, di kita, mata kuliah di kita ini, tata tulis ilmiah dan metode penelitian, untuk saat-saat ini ya, maksudnya untuk saat-saat yang sudah advance, teknologi atau tool alat bantu seperti tadi itu ya, seperti AI ya. Maka untuk penulisan yang baik itu, judul yang baik, penulisan yang baik itu kita tidak bahas. Ya. Misalkan contohnya antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain, kalimat berikutnya itu supaya bagaimana itu mengalir dengan baik, supaya sebagai satu kesatuan. Ya, itu kita banyak dibantu atau minta bantuan juga ke alat bantu. Ya, jadi kita lebih konsentrasi ke em, konsep-konsep intinya. Di samping juga sama seperti yang sebelumnya, di poin sebelumnya di sini, ya tentang bagaimana supaya dari kalimat satu ke kalimat berikutnya itu fluent, mengalir, kohesif, jadi satu kesatuan dan lain-lain itu juga eh, mestinya udah dibahas di tentang perkuliahan bahasa. Di sisi yang lain, kita juga tidak membahas konten yang detailnya. Ya. Jadi konten detail, apalagi memang saya itu tidak ini ya, Pak, menguasai topik-topik kalian semua tentunya ya. Jadi saya mungkin beberapa di antara kalian itu saya paham atau mungkin memang itu bidang saya ya, sehingga saya bisa atau kita bisa mendiskusikan agak lebih, tapi tetap kontennya itu tidak dibahas detail dan bukan yang utama. Hanya ya kalau saya paham dan sering-seringnya memang apa ya ada beberapa yang berkaitan dengan bidang saya, ini saya memberi masukan-masukan atau mengomentari. Ya, konten itu sendiri dibahas bersama calon dosen pembimbing TA. Sebagai contoh, misalkan yang tadi, misalkan tentang ini yang ini ya, contoh yang bukan intinya, tapi suatu yang penting, misalkan tentang dataset. Ya, dataset itu kalau dari sudut pandang di sini, mata kuliah ini, misalkan harus ada penjelasan di proposal kalian itu harus ada penjelasan dataset yang digunakan itu yang bagaimana, seperti apa, dan contohnya bagaimana. Kalau mau membangun dataset, bagaimana cara membangunnya. Ada penjelasan cara pembangunannya, meskipun itu suatu penjelasan yang relatif singkat. Apakah pembangunannya itu kredibel atau dapat diandalkan nggak ininya hasil yang dibangun? Tentunya kalau kita membangun itu dengan segala keterbatasannya dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas, kuantitas dan kualitas, tetapi tentunya ada em, ada toleransi, artinya tidak sembarangan gitu ya. Ada memang ada perencanaan bagaimana membangunnya. Bahkan juga kalau data setnya pun mengambil dari yang ada dari internet, itu juga harus apakah udah ada penjelasannya? Misalkan gitu ya di mata kuliah ini. Bagaimana penjelasannya? Dari yang sederhana atau dasar seperti misalkan statistiknya. Statistik itu misalkan dari sisi jumlahnya, jumlah datanya. Ya, kemudian mungkin ada fitur jumlah fiturnya. Bagaimana contohnya? Kemudian kita cukup memahami data set tersebut. Ya, kemudian ada
yang diperlukan, informasi-informasi yang lain yang diperlukan, eh, ter- yang terkait dengan topik, seperti misalkan contohnya kalau ada kelas-kelas recordnya, kalau ada record-record kelasnya, itu dijelaskan dengan dari dataset itu ada kelasnya apa saja misalkan. Kemudian misalkan ada kelas-kelas dan ada distribusi jumlah kelas. Kelas ini banyak, kelas ini sedikit dengan persentase berapa. Kemudian misalkan jenis-jenis dataset. Oh, dataset ini mempunyai jenis seperti apa itu. Nah, kemudian juga ada rencana bagaimana dataset itu kita analisis dengan EDA tadi supaya kita memahami karakteristiknya. Ya, EDA apa saja, EDA apa saja atau apa atau analisis-analisis terkait data yang seperti apa saja yang rencananya, ini kan proposal ya kalian, proposal itu kan rencana ya, rencana akan kalian kerjakan. Ya, misalkan apalagi kalau lebih bagus rencana mengerjakannya misalkan menggunakan cara atau tool apa dan digunakan untuk apa nanti. Misalkan em, bahwa dengan EDA dianalisis datanya, oh ini nanti mempengaruhi misalkan parameter dari metodenya. Ya, misalkan metodenya menggunakan apa, misalkan oh cocoknya menggunakan metode ini atau metode yang ini, tapi dengan data kondisi seperti ini, maka menggunakan setting hyperparameternya yang seperti ini, kemungkinan gitu seperti itu. Jadi di sini di mata kuliah ini di satu sisi tidak membahas penulisan atau berkaitan dengan bahasa, di sisi lain juga tidak membahas detail kontennya. Ya, tapi secara umum terkait dengan konten ya, secara umum bukan detailnya tapi secara umum. Bagaimana seperti tadi contohnya dataset, penjelasan dataset. Ya, di sini capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya di mata kuliah ini adalah intinya adalah bagaimana membantu menyusun proposal tugas akhir yang lengkap dan akurat. Lengkap itu contohnya yang tadi, seperti misalkan dataset. Ada nggak di proposal tugas akhir penjelasan dataset? Di dataset sendiri ada nggak contoh-contoh record dataset dan seterusnya ya. Kemudian ada yang lain lagi, misalkan untuk proposal tugas akhir yang lengkap itu ada bagaimana rencana metrik evaluasi yang digunakan itu apa? Alasannya apa menggunakan metrik evaluasi ini? Ya, kemudian apa maksudnya metrik evaluasi ini? Ya, kalau misalkan menggunakan lebih dari satu metrik evaluasi, apakah dianggap semua lebih dari satu metrik evaluasi penting semua? Ya, dan seterusnya. Artinya itu lengkap ada gitu ya. Kedua, kemudian akurat ya. Akurat itu ya penjelasannya tentang dataset akurat ya. Maksudnya akurat itu lebih ke udah ada meskipun sebenarnya dari sisi akurasi itu mungkin saya juga kurang dalam beberapa hal mungkin kurang begitu bisa mendeteksi apakah ini cukup akurat atau enggak gitu ya karena mungkin itu bukan bidang saya ya atau itu harus dieksplor lagi di internet dieksplor lagi di internet ya sesuai dengan ini apa yang ada ya studi literatur yang ada demikian juga lengkap itu juga dari studi literatur yang ada itu bahwa penjelasan data science itu cukup lengkap kalau di studi literatur itu ya juga seperti itu. Kemudian ini yang pertama, yang intinya. Kemudian yang tambahannya sama seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya tadi, kita menggunakan alat bantu penulisan, yaitu menggunakan latex. Ya, alat bantu ini intinya menggunakan latex. Ini jadwalnya, ini adalah pengantar.
Nah, kemudian untuk latex sendiri ada kita bahas dasar-dasar latex di pertemuan ini. Eh, ini ingat kita bukan mata kuliah latex ya. Dan sehingga latex itu adalah pokoknya yang penting kalian pakai. Tidak harus hafal dan memang tidak perlu hafal untuk ininya apa aturan-aturannya. Bisa dibantu dengan contoh-contoh yang ada. Kalau yang mirip di copy paste, dibantu oleh LLM, copy paste dari LLM dari yang lain, nggak masalah. Yang penting kita bisa mempraktekkan dan kita memahami eh, memahami bahwa latex itu seperti itu. Nanti kalau kita akan menuliskan lagi, nah kita tinggal oh dulu aku pernah di situ tapi apa yang tinggal dilihat di copy paste atau bagaimana gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan latexnya. Jadi em, apa kita bukan mata kuliah latex ya. Ini adalah tentang latex dasarnya dan hanya ini saja. Seterusnya kalian menggunakan sendiri, menggunakan dan explore dan mencoba-coba sendiri dan pada prakteknya beberapa semester di prodi DS ataupun di prodi IF itu nggak masalah dan ternyata hasilnya bagus-bagus ya dari banyak mahasiswa bagus hasilnya maksudnya lateksnya itu. Jadi kalau kita melihat ya di paper-paper yang kita jadi referensi kan ada juga papernya bagus ini ya bersih profesional. Nah itu kebanyakan menggunakan latex. Eh, kita membahas banyak dengan topik yang kalian tugas akhir sehingga di awalnya itu belum masuk ke secara spesifik topik. Di sini mulai sedikit topik ya secara umum. Tapi baru masuk di topik yang lebih detailnya lagi sebenarnya di minggu keempat yang diharapkan kalian udah mulai memang udah fix dan udah mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu sebelumnya kita membahas dulu yang lain yang dapat dikatakan bebas dari topiknya, topik apapun, yaitu bagaimana eh, tentang gambar, tentang tabel, dan algoritma. Kemudian baru minggu keempat masuk ke judul, kalian masing-masing judul, kita bisa membahas judul, apa yang dimaksud judul seperti ini. Di judul ini, misalkan yang kalian em, pilih itu ininya misalkan kata kunci atau topiknya apa sih di judul itu, tasnya atau topiknya. Oh, ini tentang analisis sentimen atau analisis sentimen yang seperti apa, misalkan gitu. Kemudian di judul itu misalkan ada solusinya atau metodenya. Oh, ini analisis sentimen menggunakan ini apa, misalkan gitu ya, menggunakan metode apa. Ya, misalkan hybrid, ya bapak-bapak gitu. Kemudian di judul itu misalkan ada kasusnya, studi kasus ini. Nah, studi kasus ini nanti dijelaskan di bawah di proposal kalian, kalian juga adalah bahwa studi kasus seperti itu maksudnya apa? Yaitu salah satunya dengan datasetnya dan EDA terkait EDA terhadap datasetnya itu. Nah, diminta juga membuat abstrak. Abstrak itu ada ringkasan. Abstrak itu em, yang tuntas dibuat abstrak sampai selesai itu kan setelah selesai semua baru dibuat abstrak itu ya tuntasnya ya. Tapi di sini abstrak juga bahwa di sini abstrak itu dapat dianggap sebagai ini apa yang kalian buat secara garis besar. Jadi rencananya ini adalah abstrak itu seperti ini proposal. Nah, di sini abstrak ini adalah summary dari proposal. Summary itu bukan meringkas dari yang ada, tapi abstrak ini dapat dipandang sebagai versi pendeknya sebelum nanti dikembangkan. Jadi seperti kalau beberapa
publisher atau conference atau jurnal, kirimkan abstraknya dulu atau extended abstrak yang lebih agak diperpanjang dikit supaya nanti di step kedua ini mau boleh lanjut nggak sih membuat tulisan untuk mau dikirim gitu ya. Ya abstrak di sini maksudnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan diskusikan. Ya saya tulis di sini ujian ya. Ya ujian itu maksudnya adalah ya karena diuji yang di sini itu bagaimana yang kita udah bahas di sini. Di 1 sampai 4 ya direncanakan ujiannya kita diskusi tatap muka onsite ya. Ya, bagaimana apa yang udah kalian buat di sini? Ya, sekaligus untuk ada masukan-masukan ya dari saya atau mungkin dari yang lain, terutama dari saya ya. Karena di sini sifatnya itu individu. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada pendahuluan di proposal. Nah ini kita membahas yang terkait dengan pendahuluan. Ada juga analisis intelijen pustaka. Itu juga kita bahas di sini. Kemudian ada di bab 3 itu ada pembangunan sistem atau sejenisnya. Itu salah satunya diawali dengan rencana analisis data dan praproses misalkan. Nah itu kemudian kita ada membahas lagi. Ini membahas draft tugas. Ini membahas draft tugas. Jadi tugas itu ini sangat terkait erat dengan proposal, tapi tidak sama persis dengan proposal. Ya, jadi sangat terkait dan mirip dengan proposal itu artinya gini. Kalau di sini, di mata kuliah ini, misalnya balik lagi yang tadi, contoh dataset. Dataset itu udah dijelaskan belum? Secara garis besar udah dijelaskan belum? Mungkin poin-poinnya udah dijelaskan. Tapi kalau di proposal itu em, penjelasan tentang dataset itu di sini, kemudian bagaimana di suatu subbab ini misalkan gitu ya. Kemudian bagaimana penulisannya itu apakah udah baik atau bagaimana udah mengalir ya. Ya kemudian juga proposal itu akurat kontennya. Oh ini nggak benar seperti ini. Ini harusnya misalnya dari sisi kontennya, misalkan distribusi, misalkan ada kelas-kelas data. Ini harusnya itu ada 7 kelasnya. Kenapa ditulisnya 5? Nah kalau di sini kan kita tidak spesifik tentang kebenaran konten ya. Jadi di sini tidak kita bahas kebenaran konten itu. Ya, jadi draft tugas untuk mata kuliah ini atau tugas nantinya ini sebenarnya sangat diharapkan sangat mendukung proposal ya. Meskipun dari akurasinya kita tidak menekankan itu, tapi yang menekankan adalah kelengkapan dan ketepatan dalam arti ada dan em, ada alasan bahwa misalnya kalau metrik evaluasi untuk tas analisis sentimen biasanya ini ada argumentasi, ya tidak ngajak lagi argumentasinya di sini. Ya kalau proposalan dicek sama calon dosen pembimbing ya dicek argumentasinya benar nggak sih seperti ini. Nah kita yaitu calon dosen pembimbing yang lebih tahu. Ya ini demikian juga kemudian ada ujian kedua. Nanti juga ada ujian ketiga dan ujian yang akhirnya yang tugas akhirnya ini ada draft-draft. Demikian juga bagian-bagian berikutnya yang berkaitan dengan metodenya, rencana metode yang akan digunakan, bagaimana rencana eksperimennya, bagaimana rencana analisis hasil eksperimennya, dan bagaimana berkaitan dengan daftar pustaka. Kemudian di sini kita review, direncanakan seperti itu. Ya, untuk asesmennya sendiri,
di tell you, ya saya kira kalian udah paham ya. Di tell you itu ada tiga hal ya. Yang pertama partisipatif, bagaimana berpartisipasi. Di mana partisipatif em, ini ya, karena di sini partisipatif, kognitif, dan proyek ini sangat terkait dengan topik kalian semua. Nah, sehingga partisipatif ini juga terkait juga dengan kognitif sebenarnya. Tapi ini lebih dari bagaimana berpartisipasi dalam diskusi di kelas ya. Sedangkan kognitif ini lebih paham bahwa misalkan proposal itu ada misalkan menjelaskan tentang dataset dan penjelasan dataset itu kalau misalkan membangun itu harus ada proses-prosesnya, harus ada kriteria-kriterianya misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proyek, di mana proyek itu adalah um, dicicil, tadi udah dicicil dari 1, 2, 3, kemudian di sini di akhirnya. Ya, itu intinya adalah seperti itu. Ya, diharapkan tidak ada remedial, karena remedial itu defaultnya nilainya C, 51, dan ini apa yang boleh itu adalah yang kecil ya, ini ya, 40 ini. Silakan ada komentar.